Kalau wo sama ya. Jadi kalau wo itu seperti V, the wo. Ya, ada nanti dalam grammar bahasa Ibrani ada yang disebut wo consecutive yang sangat penting di dalam bahasa Ibrani. Karena wo itu menceritakan hal-hal secara teologia yang signifikan. Kemudian zayin seperti sayon. Sayon ini z ini ya. B, T, Yod, Kaf. Kemudian di sini kaf itu ada dua. Yang pertama adalah kaf, ada dagesnya, ada titiknya, itu stop. K atau K seperti king. Tetapi ada K yang ditulis di bagian, yang pertama tidak ada dagesnya, tidak ada titiknya. Itu berbunyi atau bak, ya, ada bak berakhir dengan x, jadi tidak king, tidak k, tapi x, ya x gitu ya. Nah, sedangkan kaf yang ini yang ada di sebelah kanan ini itu ditulis kalau satu kalimat berakhir dengan k. Jadi k itu seperti shamek. Shamek itu k-nya itu bagian terakhir tidak ditulis seperti ini, seperti apa itu bumerang ini, tapi seperti ini. Ini ditulis untuk bagian akhir. Ya, kemudian lamek, lamek ya l, lek. Mem itu ada dua macam. Mem untuk kata mod, mem, m. Ini kalau ada di awal kalimat atau di akhir di tengah-tengah kalimat. Kalau M yang ini itu di bagian belakang seperti Yerusalem, Lem atau Raja Shalem atau Shalom itu M-nya menggunakan ini, tidak menggunakan ini. Kenapa? Karena ini ditulis pada bagian yang terakhir. Oke. Demikian juga dengan nun, n. Nun untuk kata seperti neck, nun. Ini bagian awal atau tengah, ini bagian akhir. Ya. Seperti Joshua bin Nun. Nah, ini n-nya pakai ini. Kemudian Syamek, kata syak. Ayin itu seperti ini juga ya, ditulis koma di atas gini ya. Cuma ada bedanya. Kalau yang ini tengahnya menghadap ke kiri, yang ayin ini komanya menghadap ke kanan. Nah, ayin yang menghadap ke kanan itu biasanya lebih tegas, lebih keras suaranya. Ayin. P juga begitu ya, kata P. Kemudian kata P yang kedua, P yang tidak menggunakan dages, tidak menggunakan titik di tengah. Seperti kalau ini P gitu saja. Tetapi kalau tidak ada dagesnya bukan dibaca P, saudara, tapi dibaca F. Dibaca kayak father. Fat. Kalau tadi pet, ini fat. Nah, jadi perhatikan, kalau ada titiknya itu pet, p. Kalau tidak ada titiknya, tidak ada dages namanya, itu F, seperti fat. Seperti kalau kata filosofi. Filosofi itu menggunakan kata apa itu PH itu dibaca F. Demikian juga dengan ini. Kemudian sade. Sade itu tulisannya TS. Atau dibaca batch. Bukan bed, tapi batch. Ada S-nya di bawahnya. Demikian juga kalau saudara menghafal sedek. Itu bukan sedek, tapi sedek gitu ya. Nah,
Ini yang untuk di awal atau di tengah-tengah atau di mana saja asal tidak terakhir. Terakhirnya ditulis seperti ini. Kemudian pelageh, pelageh. Itu ada Q di situ. Sebetulnya seperti P ya, seperti pelageh, seperti ya Q, seperti Q gitu ya. God. Kemudian rest itu biasa, R biasa. Lah ini shin yang ada titiknya di sebelah kiri itu bacanya ringan sin, seperti I see you atau we have seen something, seen di sini ya. Tetapi kalau titiknya itu di sebelah kanan, itu ada SH-nya, seen, seperti seen, jadi lebih berat. Dalam bahasa Mandarin ada bukan si tapi si gitu ya. Kayak kita ngomong bahasa Mandarin buat sin itu memakai kata yang pertama sin ini. Kalau orang mengatakan memakai ini, misalkan kata shi itu artinya meninggal. Kalau se, oke, adalah. Tapi kalau ditekan dikasih sh, shi itu meninggal artinya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu shalom itu menggunakan yang kedua ini, shalom. Jadi bacanya bukan shalom, bukan salom, tapi shalom. Karena titiknya ada di sebelah kanan. Yang terakhir adalah taf, itu seperti teng. Teng. Jadi lidahnya tidak di antara gigi, teng. Keras, stop, teng. Tapi kalau tidak ada titiknya itu lembut, teng. Teng. Jadi lidahnya keluar, teng atau tho gitu ya. Nah, ini very basic, saudara coba dilihat lagi, dibaca berkali-kali di rumah supaya kalau kita berdasarkan ini saudara sudah mulai bisa menulis bahasa Ibrani, kitab bahasa Ibrani itu diterjemahkan atau ditransliterasi dalam tulisan Latin itu saudara bisa menulisnya. Jadi kalau pergi ke Israel itu saudara bisa lihat kata-kata ini secara berurut-urutan. Tetapi perhatikan kalau bahasa Ibrani itu dimulai dari sebelah kanan. Tapi begitu saudara mentransliterasi, itu juga ditulis melihat dari sebelah kanan, tapi ditulis mulai dari sebelah kiri. Jadi kata shalom itu kata shin, lamek, mem, nun. Tapi ditulis dalam bahasa Latin, ya begitu. Kalau tadi dari kanan ke kiri, kalau bahasa Latin dari kiri ke kanan. Gitu ya. Alright. Nah, ini. Jadi alif itu guttural. Guttural itu stop, tidak ada bersuara, hanya koma ini ya. Jadi saya tidak akan mengulangi ini sebagai. Nah, itu sebetulnya kata alif itu tidak ada transliterasinya, hanya dalam bentuk koma saja. Tapi bit, B atau V tergantung ada titiknya atau enggak dan sebagainya. Jadi itu sama dengan tadi ya. Nah, ini. Ini dibaca bit, ini dibaca V. Ini bit, V. Seperti boy, ini vein. Kaf, ada kahanya. Kaf, kaf. Kalau ini kaf, terpotong. Kaf. Kalau yang tidak ada titiknya itu kaf. Seperti apa itu Yohanes Christian Bach.
bugs, bukan bug, tapi bugs, ya. P juga begitu. Jadi titik ini penting, dan secara teologi juga penting sekali. Nah, yang ini seperti saya tadi katakan, banyak bahasa Inggris itu diambil dari bahasa Gerika juga. Terus bahasa Latin itu juga diambil dari bahasa Gerika juga. Seperti kata P, ada titiknya, ya bacanya P. Tapi begitu tidak ada dagesnya, PH, seperti kata filosofi. Philo itu artinya seperti Philadelphia dari bahasa Gerika. Terus Sophia, wisdom. Tapi begitu digabung, bukan dibaca seperti ada dagesnya filosofi, tapi dibaca PH atau F filosofi. Oke. Nah, sekarang huruf alif, koma di atas yang menghadap ke kanan, dihasilkan oleh perhentian nafas sejenak di tenggorokan. Ah, ah. Bunyinya dapat dibandingkan dengan huruf H. Dalam huruf apa itu? He, yang tidak tertenggal dalam bahasa Inggris, misalnya seperti kata an air. Bukan dibaca hair, pewaris, tetapi dibaca air pewaris, ya. Seperti tulisannya our, H-O-U-R, tapi dibacanya our. Jadi an hour. Itu ya. Berapa jam? How many hours? Bukan how many hours, bukan. Walaupun tulisannya hours, tapi bacanya hours. Demikian juga dengan alif. Alif itu seperti H, tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, nanti kita ketemu itu banyak. Sedangkan kata ayin sama-sama A, cuma ditulis koma menghadap ke arah kanan. Itu mirip dengan alif, tetapi memiliki bunyi yang sedikit lebih kasar. Ah. Kalau alif, alif, A. Kalau ini, ah. Jadi sebagian besar pelajar bahasa Ibrani tidak membedakan pengucapan alif sama yod ini tidak dibedakan. Sama ayin, bukan yod. Ayin tidak dibedakan. Tetapi harus berhati-hati untuk tidak menukar keduanya dalam penulisan. Karena kenapa? Karena Tuhan sengaja memakai kata-kata yang bunyinya sama dengan tujuan yang berbeda. Itu keajaiban daripada kitab bahasa Ibrani. Kemudian ciri khas daripada bahasa Ibrani, sebagian besar huruf bermuatan di dalam suatu bingkai persegi yang imajiner. Ini imajiner. Ya, garis persegi imajiner, tidak seperti bahasa Mandarin atau bahasa Arab. Bandingkan ukuran bentuk relatif huruf-huruf berikut ini. Jadi seolah-olah ya nyaris sama. Kecuali bagian akhir. Nah, bagian akhir itu lebih memanjang. Yang dikurung itu loh ya. Ya, seperti ini kaf, bagian akhir kaf ini. Mem, itu M juga begini. Ya, jadi saya menarik. Bahasa Ibrani ditulis dari kanan ke kiri. Tetapi dalam transliterasi penulisan bahasa Latin ditulis dari kiri ke kanan. Contohnya ini. Ini kan yod, sadib, khe, kemudian kaf, q. Tapi dalam penulisan yod itu ditulis pertama dulu y, kemudian diikuti dengan kata sadid ts, kemudian h,
kemudian Q. Tapi bacanya bahasa Ibrani dari sini ke sana. Oke? Kalau saudara ketemu di Israel itu tidak ada titik-titiknya ini, tidak ada vowelnya, tidak ada vokalnya. Tapi orang kita bisa menulis ini di titik-titik di sini, tapi bacanya itu adalah apa itu ya shed, ya heb, macam-macam kita tidak bisa baca kecuali mereka. Tapi kalau kita sudah biasa menulis, membaca akarnya, kita bisa tahu apa itu isinya. Seperti ini yod, kemudian sampai yang ada S-nya di sebelah kiri itu S saja. Kemudian res, R, R. Nah, coba perhatikan ini, ada alif di sini. Tapi tidak di akhir, tidak di awal. Itu ditulisi koma begini, tapi menghadap ke kiri. Baru diakhiri dengan lamik, lamiknya begini. Kira-kira apa bacanya ini kira-kira? Apa tahu? Andre tahu? Israel. Ya, Israel. Yisrael, Yisrael. Ya. Kalau ini bukan Muhammad loh ini ya. Ya, ya demikian juga dengan ini ya. Nehemia, Nehemia di sana ya. Jadi penulisan transliterasinya berbanding terbalik dengan bahasa Ibrani-nya. Coba saudara bayangkan, dengan mengenal alfabet itu, saudara sudah bisa menulis bahasa Ibrani-nya. Oh ini bunyinya apa, ini saudara sudah bisa sebetulnya. Jadi seperti ini Andre sudah bisa melihat karena sering melihat di Israel. Jadi di sini kita lihat tulisan seperti ini beberapa waktu yang lalu kan saudara tidak ngerti. Begitu diterangkan sedikit saja sudah tahu, oh ini Israel. Nah, itu ya. Ketika huruf-huruf berikut muncul di akhir kata, maka kaf, mem, nun, p, shade, maka huruf-huruf tersebut akan memakai bentuk akhir atau final form seperti ini. Tetapi jika huruf-huruf tersebut, apa itu, sebentar saya pindah gambarnya ini ya. Tersebut muncul atau berdiri sendiri atau di awal atau di tengah kata, maka digunakan bentuk yang semula seperti ini. Jadi saudara jangan bingung ini dengan ini. Bacanya sama, cuman ini ditulis di akhir kalimat. Saya sudah terangkan itu ya. Gampang sekali ya. Kemudian, tapi dalam transliterasi tidak ada perbedaan antara bentuk biasa dengan bentuk terakhir. Dalam transliterasi ke dalam bahasa Latin, itu ditulis sama. Oleh sebab itu, orang yang tidak bisa berbahasa Ibrani pada saat dia menafsir kitab suci, dia itu tidak pernah menduga bahwa Alkitab mempergunakan bentuk-bentuk tertentu walaupun pada tulisan Latin itu ditulis sama. Jadi dalam transliterasi tidak ada perbedaan antara bentuk biasa dan bentuk terakhir. Seperti apa itu kaf, lamek, res itu apa itu kaf yang dalam bentuk terakhir itu tetap ditulis KLK. Demikian juga apa itu mem, yod sama mem dalam tulisan akhir itu juga sama. Demikian juga nun, ta, nun yang terakhir cuma garis panjang gitu. Tulisannya sama. Oke. Nah,
Sekarang kita belajar yang namanya dages. Dages itu adalah titik. Ya. Dages itu adalah sebuah titik yang ditempatkan di dalam suatu konsonan. Biasanya untuk menunjukkan salah satu dari dua hal di bawah ini. Jadi yang disebut dages itu adalah dot atau titik yang ditaruh atau ditempatkan di dalam sebuah konsonan. Bisa memiliki dua tujuan. Konsonan tersebut adalah stop, diartikulasikan dengan perhentian aliran udara sejenak, seperti dalam bahasa Inggris b dan p. Bukan spiron, bukan melingkar begini. Bukan spiron, yang artinya diartikulasikan dengan gesekan udara melalui bibir. Seperti dalam bahasa Inggris, V. V itu hasil dari bibir, dua bibir itu bertemu. V sama V. V sama V. Atau V, V, F. Itu dua bibir ketemu. Aturan ini hanya berlaku untuk 6 konsonan yang akan dibahas pada nanti di bawah. Tetapi dages itu bisa digunakan untuk tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua adalah konsonan tersebut digandakan. Misalkan saudara ketemu M atau yang tidak memiliki dages, itu M-nya didouble, N-nya didouble. Kalau ada titiknya di sini, S-nya didouble. Nanti kita ketemu itu. Jadi catatan jika dages atau titik di dalam sebuah konsonan hanya menunjukkan suatu stop seperti pada A, bukan A, bukan tapi A, maka disebut dages lene, lemah. Tapi jika menunjukkan penggandaan seperti pada kata be, maka disebut kuat atau dages forte. Saudara tahu dalam musik itu ada forte, keras banget. Forte, forissimo, keras banget. Mezzo forte, sedang. Itu ya. Kalau dages lene itu seperti piano. Jadi mari kita latihan sekarang. Exercise yang pertama. Ucapkan alfabet dari awal sampai akhir dan tuliskan dalam urutan yang benar termasuk bentuk akhir, final atau final formnya di dalam tanda kurung. Nah ini, latihan ini perlu dikerjakan di rumah sambil masak, sambil apa gitu, hafalkan ale, be, gimel, dale, de, wo, jayin, gitu ya. Ya. Jadi jangan dilihat Arabiknya, jangan dilihat Aramaiknya, jangan dilihat Syriaknya, Samaritan tidak perlu ya. Cuma dilihat ini saja. 1, 2, 3. Ini latihannya. Yaitu A, B, G, D, H, V, Z. Apa itu C, C. T, U, O, Y, K, L, M, N, S, A, P atau V, ya toh. Atau Z, G, R, S, atau S, dan T. Nah, sekarang ini dihafal di rumah. Sekarang ada latihannya. Sekarang saudara menulis, itu kan transliterasi.
yang B itu dari nomor 1 sampai 15. Itu saudara ada kertas enggak? Jadi saudara lihat alfabet itu, huruf pertama saudara tulis di sebelah kanan, diikuti huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima. Setelah itu saudara baca setelah menulis itu dari kanan ke kiri. Seperti ini nanti akan ketemu kata Yisrael. Oke. Nah, bisa enggak? Yang B ini bisa enggak? Ketawa. Bisa. Bisa ya. Nggak bisa. Suruh tanyain dong. Abut dulu. Cuma mengganti bahasa Latin ke bahasa Ibrani. Bisa enggak? Seperti di bawah ini loh. Kalau yang di bawah ini kan sebaliknya. Yang di bawah ini ganti seperti yang di atas. Aku berani. Berani ya? Mau kertas. Kertas doang. Dari Latin ke Ibrani. Dari Ibrani ke Latin. Dari Latin ke Ibrani. Jadi yang itu Israel itu yang nomor 1 ditulis dalam bahasa Ibrani. Berarti Ya, tulisannya bahasa Ibraninya itu bukan Israel. Yisrael. Israel. Iya. Berbagi loh. Wah, hilang dong, mau kertas gitu doang ya. Saya terima dengan senang hati. Kalau yang kedua kira-kira bacanya apa? Nyontek deh. Yang kedua itu bacanya kira-kira apa? Yakub. 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 Itu bisa itu sudah. Iya. Oh, bisa Yakub. Kita pinter di sini. Ya. yang Yang ketiga Melkisedek katanya. betul. Pinter banget. Yang keempat. Yerobim. Yang keempat apa? Yerobiam. Yerobiam. Ya, Yerobam. Yerubam. Ya, jadi gampang banget ya. Tanpa perlu vokal, Pak ya? Untuk hari ini enggak. Minggu depan saya ajarin vokal, jadi nanti bisa baca. Nggak pakai vokal, Tapi kita bisa baca. Iya, orang sana kan nggak ada vokal, Pak. Nah, makanya kita dilatih. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi karena oleh sebab itu mereka enggak perlu Tuhan Yesus katanya. Oh. Sudah saya terangkan. Ya, sudah saya terangkan Alkitab bahasa Ibrani itu tanpa vokal seperti tulisan yang mati. Isinya cuma mati itu aja. Ini yang A tuh. Esther. Ya, nomor 5 betul itu Esther. Karena kalau alif itu dikasih titik 3 di bawahnya jadi E. Alif dikasih titik 3. Tadi kamu di luar sih. Oh iya. Iya, dikasih vokal itu jadi nanti itu bacanya bisa Esther. Oh, nggak bisa Aster. Muter. Kenapa Bisa nggak? juga Aster. Oh, kan bisa juga bisa. Aster gimana? Kok nggak Easter? Bisa kan? Oster. Bisa juga Easter. Ya. Tapi kita tidak tahu sebelum tahu bahasa Ibraninya. Oyster. Nggak ada oi. Adanya A itu A kan. Orang Israel kok bisa tahu kalau itu pakai E, Pak, bukan O? Karena mereka tahu artinya lebih dulu.
Oh, bahasa ibu gitu ya? Tahu artinya sehingga tahu bacanya. Kalau itu alif Dan kan, alif jadi aster mestinya. Nomor 6. ya ingat tidak semua orang asing itu zaman dulu itu Natali, Natal. bisa tahu. Natali. Israel itu menulis apa mereka tidak tahu. Nomor 7 nonton. Nomor 7 tuh Nathan. Nathan, no. Bukan nonton ya. Udah pintar. Berapa? Bayar Nggak bisa nonton karena N-nya cuma satu itu. Nathan. Nathan bisa. Nathan. Oh, kalau di Indonesia Nathan, kalau di sini Nathan, Pak. Nomor 6 apa? Naftali. Nomor 6 Naftali. Nomor 8 apa? Belum bisa bayar. Bethlehem. Wah, hebat. Bethlehem, hebat toh. Jadi kalau sudah baca Beit, ini orang tahu, ini artinya rumah. Beit, ini bacanya karena ada titiknya di sini, dibaca lehem, bukan lehem, lehem. Lechem. Beit lehem, rumah roti artinya. Asap sampai. Ya bisa asap, pinter gitu loh. Oh benar. Apa? Asap. Oh, sapi. Oh. Asap. Dia belum tahu. Bisa asap ya. Asap. Isep. Nomor 10 apa? Musa. Oh, 10. C-nya dibalik itu loh. Apa tadi itu? Kuat. Loh, bacanya memang bacanya dari sini, tulisannya Ibrani nanti dari kanan ke kiri. Tapi kalau ini tetap bacanya dari kiri ke kanan. Amos bisa Emos, tapi di sini Amos. Nah, kenapa itu alifnya C-nya kok kayak kebalik? Biasanya kan gitu. Menghadap ke kanan. Menghadap ke Loh, sudah saya terangkan tadi ini menggunakan ayin. Tadi bolos dia nih, Pak. Wah. Jadi pulang. Yain. Apa tadi? Itu menggunakan ayin, bukan menggunakan alif. Kalau yang nomor 9 ini alif kan, komanya menghadap ke kiri. Ini komanya menghadap ke kanan, itu menggunakan ayin. Tapi bacanya tetap A, Amos. Nah, kenapa Pak yang satu alif dan satu amon? Nanti itu kan perkara teologi ya. Yang satu keturunan Chinese Pak. Terima kasih, betul. Tawa. Tawarik nggak pakai W. Yahweh. Apa ya? Apa? Nomor 11 apa itu? Tov. Tuh Yahweh. Ya, YHW itu Yahweh. Kalau yang depannya nggak tahu. Tov. Tuwo. Tov Yahweh. Tuwo. Nggak tahu. Tobihu. Oh. Biru. Tobihu. Tuwo. Kirain kalau bahasa Jawa tuwo. Tobihu itu apa, Pak? Nama orang. Oh, nama orang. Nama orang tuh ada di Alkitab nggak? Iya. Tubiu. 12 Malaki. 12 apa? Melki. Malaki. Ya, Malaki. malam. Ya, Malaki. Yes, Pinter gitu loh. Yes, Kia. Yes. Itu karena ini jangan dibuang ini. Yes, Oh, mana ini? Oh, itu apa? Ini jangan dibuang ini. Malak. Ini kan ale, jadi bacanya maleaki. Malaiki. Ki. Malaiki. Malakiaki, Pak. skill.
Yes. Ya, Maleaki. Ezekiel. Oh. Nomor 3. Hagai atau Hagar? Hagai. David. Ya, Dawud. Yehezkiel ini ya. Ezekiel. Dan nomor 15 Hagai. nggak tahu Pak itu. David. Dawud. Dawud 14 apa? Hungry. Hagai. 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 Semakan hungry. Yang 14 hungry. Pengen cekok lagi. Pengen juga. Hungry. Yang 15 Dawud. Makanan semua. Daud kali ya. Daud. Iya, Daud. Itu ditulis enggak itu? Tulis. Udah dipandang. Oh, kalau enggak ditulis nanti enggak bisa. Di foto Pak kita Pak. Kan ini latihan. Daud. Jadi latihan saudara bisa tahu. Daud. Nah, sekarang yang ke bawah ya. Ini apa ini? Uwer-uweran. Apa itu? Ini yod. eh, Ini yod. Kemudian diikuti dengan ATTC. Air. Ini yang orang Israel di sini Pak, satu Pak. Ntar. Foto dulu Pak. Ada kamusnya juga. Enggak, kita mesti ingat-ingat itunya. Apa? Hurufnya. Enggak ada lah foto di sini ya. Kurang ke kiri tuh dia. Nah, ini fotonya biasanya apa itu? Itu kan. Iya. Pap. Orang Israel nih. Tanya itu, tanya AI. Tanya AI apa tuh? Bisa. Bisa lah. Pakai Google kan. Kurang kiri nih. Jadi yang pertama ini terdiri dari konsonan apa saja dari kanan ke kiri. A. Terus benda namanya apa? O. Yod. Yod. Bacanya apa? Y. Y. Kemudian K. Kaf. bukan, ini res. Oh, Nomor res ya? satu itu saya tahu tuh nomor satu. Oh, res. Oke. Kalau ini Paf. Paf. bukan. Oh, Wah, apa? menyesatkan. Kaf. Oh, nun. Ya, Ya nomor bukan satu. nun. Nun tidak pernah begini kecuali yang terakhir. Oh. Tadi di foto enggak yang huruf-huruf? Itu nomor satu saya tahu tuh translate-nya. Baca dong. Yerusalem katanya. Bukan Yerusalem. Bukan loh. Ini. Tadi ada nggak yang Paf. Terus sign. Pak, ini dicari yang kata yang ketiga ini apa? Yang ketiga. Ya, yang ketiga itu apa? Bukan Faf ya? Oh, apa? Bukan Faf ya? Tet. Bukan taf itu yang terakhir ada seperti T itu. yang mana sih yang terakhir? Seperti kaf tapi bagian yang terakhir. Tapi ini sebetulnya merupakan kata khusus. Sebetulnya ini nanti kalau ditulis ini ada titiknya di tengah, bacanya U. Itu bukan Faf. Jadi bacanya nanti Y, Kaf. R ditambah U jadi Yeru. Ya, Terus ada Shin, tapi bacanya SH, Sha. Jadi Yerusha. Kemudian LAM, Yerusalem. Oh, Yerusalem. Tulis. Ya. Saya tadi udah jawab Yerusalem. Makanya.
Nggak dengar. Bukan Salem tulisannya ini. Yerusalem. Yerusalem. Ya, Yerusalem. Terus itu Berikutnya Alef. AB. Alef itu yang pertama Alef, yang kedua itu Alef. Alef. Terus satunya lagi Bet. Bel. Hah? Bel, B. Bet. Bet. Alef, Bet. Dohel, Terus itu Alef, Alef, Bet. bukan bed, bed. Bit. B. Oke, Alef, Bit. Dalet. Yang ketiga dalet. Dalet. D. Mana ya? Oh, Hah? bukan. Het. Ini alif, bed, Bet. Bit. res, Rest. Oh. Hey. he, Hey. mem, Mem. Abraham. mem, Abraham. Ya, jadi kelihatan aja orang tahu ini Abraham. Oh iya. Ini Yerusalem. Terus itu Shin. Yang Shin. Yang ketiga ini Shin, betul. Yang kedua Rush. res, R. Ini Ha. Hey. jadi apa ini? Sarah. Sarah. Syara, bukan Syah loh ya, Syara. Sarah. Oh. Yang keempat Itu yang keempat Sadi. No. Ya, Sadi. 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 bukan. Ayin. Ayin, Sadi. Ayin kan itu yang pertama. Ya, yang pertama Yod. 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 Yang pertama itu Yod. Yod. Bacanya Y. Sadi. Lalu Sadi. Y, kemudian diikuti dengan Sadik, TS. yes. TS. Lalu Kemudian ada CH, ada K. Bacanya apa? Yitzhak. Isak Rabin. Ya, Yitzhak atau Ishak. Yitzhak, tapi sebetulnya tidak Ishak, Yitzhak bahasa Ibraninya. Yang kelima. Rush. Yang kelima itu adalah res diikuti dengan kata head atau ch. Kemudian L. Itu apa tuh? L. ya lamek bagian akhir. Jadi bacanya apa? Rachel. Rachel, betul. Bukan Rahel, bukan Rakel, tapi Rachel. Seperti Andre tadi. Nomor 6 sekarang. Apa ini? Shin. Sin. Kedua, Mem. mem. Ketiga, Sayin. Alef. apa yang ketiga apa? Nun. Oh, nun. No. Oh, yang ketiga. Yang ketiga ini U. Oh. Katanya nggak ada huruf. Yang ketiga ini U. Cuma saya belum memberitahu, tapi tidak terhindarkan. Yang nomor 3 ini U. Ya, V. Ini apa yang keempat? Alef. Alif bisa dibaca A, kalau ada titiknya 3 dibaca di sini jadi E. Ini apa? Lamet. L. Lamik. Jadi apa? SMUEL apa? Samuel. Gampang gitu loh. Pintar. Gampang kan? Yeah. Terus ini Nomor 7. yang ketujuh. Yang A, Alef. Ahi, Me, Lek. Abimelek. Alif, ya, Alif, Het, Ayin, Yod, Mim, Lamek, Kaf. Ahimelek.
Ahimelek. Ahimelek. Kemudian nomor 8. Apa itu nomor 8? Ayin. Ayin. Yud. Mana ini Ayin? Nomor 8 ini bukan Ayin ini. Oh. Oh, bukan toh. Ini apa? Sadis. Sadik. Ya, TS ya, si. Ku Sadik. jalan ke Sion. Ini Sion ini ya. Sion. Siap. Oh. Ya, Sion. Siap. Sadik. Ini U bisa kalau ada titiknya jadi O. Jadi Sion. Nanti ini khusus ini memang ini. Ya. Kalau ini nomor 9. Sadik depannya. Sadik. Sama dengan nomor 8 TA. Ya. Ya, Safon enggak pernah dengar saudara ini. Apa, Pak? Stone. Safon. Alfon tahu. Oh, bumbu itu ya? Alfon kamu. Saffron. Bukan bumbu lah. Oh. Kalau ini nomor 10 pasti bisa semua nomor 10. Dimulai dengan kata head, KH. Apa siha? Apa yang sedang diperebutkan hari ini? Hamas. KH. Kolbus. H, B, R, O, N. Apa? Hebron. Hebron. Oh. Jadi H, head, Beit, Hebron. res, U atau O, nun, Hebron. Nah, nomor 11. Sabron. 11. Ini apa? Huruf pertama ini apa? Sayin. Sayin. Jayin. Ini Itun. Kaf. ayo. Kaf. Kaf. Kemudian res. Resh. Ini Yod. yod, baca I. Ini He. Hey. ya Yes. ya ya. Baca Zekaraya. Zakaria. Nomor 12. Shin. Sin, kemudian Mem. Mem, terus Syam. Sam. Yin. Itu Yin. Ayin. itu koma, ayin kan, koma ke atas itu ya. Koma ke atas, kemudian diikuti dengan ini U bisa O. U bisa O. Saul. Ini N. Saul. Saul. Me. Simeon. 13. Andre. Ayo 13. Waduh. Makasih. P. Bet ini. Bet tapi ada titiknya jadi apa? P. Jadi B bukan V, bukan V. Oh. Apa itu 13? Nun. Itu apa? Nun yod. B, nun, terus Yod. Benhur. yod. Yod itu bisa dibaca I ya. Mem. Kemudian Mem. mem, kemudian Yod. yod lagi terus N. N. Jadi bacanya apa? Benjamin. Benjamin. Bisa gitu loh. Nomor 14. Apa yang volunteer? Yang nggak ada tuh. Yang online nggak ada. Yang online soalnya mute, mereka pada mute itu. Muter-muter semua ya. Ah. Coba suruh tulis mute pakai bahasa Ibrani. Ayo 14 apa? Ini apa? Itu Rush.
S diikuti dengan D. Diikuti Dalet. dengan belit. B, Oke. diikuti dengan L. mana L, K ya. kaf, Kaf. H. kaf. Kemudian H. A, rib, Ribka. 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 Kalau ada titiknya di sini jadi Robka. Kalau ada titiknya di sini jadi Ribka. Jadi kalau tidak ada kita kesulitan. Tapi orang Yahudi itu begitu lihat kita tahu. Terakhir, ini apa? L. Lamet. Lamix. Kemudian W. Kaf. Pit. B. Pit. Oh, bear. Ini I. Nun. Nun. N. Ini Ruben. U atau O. Ini L. N. O. N. L loh. N. Jadi Ruben. L, B, N, O, N. Apa? Lebanon. Lebanon. Labonan. Labonan. Nah, begitu. Lebanon. Wah, lulus kita. Jadi 2 minggu lagi harus sudah hafal. Nanti saya kasih satu kalimat yang saya ambil di dalam kitab suci. Nanti saudara tulis. Kira-kira saudara bisa baca apa enggak? Iya. Kok ternyata Sangat menarik loh bahasa Ibrani itu, saya suka sekali karena kalau ke Israel penuh rahasia kebenaran. Kalau saudara bisa mengerti satu kata, akar katanya, kenapa Tuhan menggunakan ayin, tidak menggunakan alif, kenapa, saudara akan tertarik untuk menyelidiki kitab suci. Oh ya. Sudah Pak, doa penutup ya? Gitu loh. Ya, doa penutup.